sholli ala Muhammad. Jadi iman itu ya seperti itu. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Hati-hati. Makanya jangan sampai di dalam hati kita meremehkan, menghinakan orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Namun apa yang harus kita lakukan? Mendoakannya. Kita harus berdoa kepada Allah, memintakan petunjuk kepada Allah. Itulah kewajiban kita sesama orang yang beriman. Kewajiban kita sesama muslim, yaitu satu dengan yang lainnya mendoakan. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Shaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني جول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ja'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan li 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال ولك الحمد المنة والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه
تنزه عن قولي وفعلي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا رب متعني حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-A'raf 120. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنكم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقي السحرة ساجدين. وألقي dan melemparkan diri mereka ke bumi, alias menjatuhkan diri mereka, tersungkur mereka. Siapa? As-saharatu, para penyihir-penyihirnya Fir'aun. Sajidin, dalam keadaan bersujud. Qalu, berkata para penyihir-penyihirnya Fir'aun, amanna, beriman kami, bi Rabbil Alamin, kepada Tuhan semesta alam. Siapa? Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Kanjeng Nabi Musa dan Tuhannya Kanjeng Nabi Harun alaihissalam. Qala, berkata Fir'aun, amantum bihi, apakah beriman kalian bihi, terhadap Tuhannya Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Harun, qabla, sebelum an adzana lakum,
sungguh mengizinkan aku kepada kalian. Inna hadza lamakrum makartumuhu. Sungguh ini sebuah strategi tipu muslihat makartumuhum, strategi yang kalian buat fil madinati sewaktu kalian berada di kota, litughriju minha, tujuannya untuk mengeluarkan kalian minha darinya, ahlaha penduduknya. Fasaufa ta'lamun, ingat ancaman dari Fir'aun. Fasaufa ta'lamun, maka ingat, tunggulah. Ta'lamun, apa yang kalian ketahui nanti. Diancam sama Fir'aun, awas, lihat aja nanti apa yang akan terjadi pada kalian. Apa ancamannya Fir'aun? La'uqatti'anna aydiyakum, sungguh aku akan memotong aydiyakum, tangan kalian, wa arjulakum, dan akan memotong kaki kalian, min hilafin, secara berseberangan. Hilaf gak sama alias bersilang. Summa, kemudian setelah aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilang, la usallibannakum, sungguh aku akan menyalib kalian, ajma'in, semuanya, para penyihir-penyihirnya yang beriman kepada kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Qalu, berkata para penyihirnya itu, qalu inna ila rabbina munqalibun, inna sesungguhnya kami ila rabbina kepada Tuhan kami, munqalibun akan kembali kami. Jadi setelah penyihir-penyihir dari pelosok negeri, dari berbagai kota, diperintahkan oleh Fir'aun melalui ajudan-ajudannya untuk datang ke Mesir untuk menandingi kehebatannya, mukjizatnya Allah yang diberikan kepada kanjeng Nabi Musa, yang awalnya penyihir-penyihir itu sombong, kemudian setelah bertanding dengan kanjeng Nabi Musa, maka hati mereka berubah menjadi ciut, menjadi kecil, alias takut, karena penyihir-penyihir ini tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya sihir, hanya menipu mata-mata penonton yang sedang menyaksikan. Sadar para penyihir-penyihir ini bahwa ranting-ranting, dahan-dahan, tampar-tampar yang mereka lemparkan itu tidak berubah jadi ular. Cuma yang disihir oleh mereka adalah mata penontonnya, mata yang menyaksikannya, itu yang disihir oleh mereka. Jadi seolah-olah tampar yang mereka lemparkan, tongkat-tongkat, ranting-ranting yang mereka lemparkan itu berubah menjadi ular. Jadi yang disihir adalah ayunan nas, yaitu mata-mata manusia yang menonton atau menyaksikan. Sedangkan tongkatnya kanjeng Nabi Musa itu adalah sebuah mukjizat dari Allah yang diberikan kepada kanjeng Nabi Musa dan diperintahkan untuk melemparnya kemudian menjadi ular raksasa yang besar, sehingga hembusan nafasnya itu dirasakan oleh penyihir-penyihirnya Fir'aun.
Jadi nafasnya ular itu, ular raksasa itu berhembus kepada penyihir-penyihirnya Fir'aun. Jadi temenan, iki ular temenan, ular sungguhan ini. Kalau aku dimakan ini mati. Yang menyaksikan mukjizat dan mengimaninya dari kelompoknya Fir'aun, dari pengikutnya Fir'aun, yaitu tukang sihirnya Fir'aun. Karena menyaksikan sendiri, mereka menyaksikan sendiri mukjizat itu, mereka menyaksikan sendiri ayat-ayatnya Allah itu, kekuasaan-kekuasaannya Allah itu, bahwa apa yang mereka lakukan hanya sihir belaka, sedangkan ularnya Kanjeng Nabi Musa ini adalah ular sungguhan. Ini kalau dilakukan oleh orang mustahil. Ini pasti yang berbuat demikian adalah Tuhan semesta alam. Makanya tatkala itu terjadi, wong qalabu sagirin, hati mereka menjadi ciut, menjadi takut. Nah, disitulah oleh Allah para penyihir-penyihirnya Fir'aun ini diberi anugerah berupa keimanan. Makanya iman itu adalah sebuah anugerah yang terbesar bagi kita, khususnya umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi yang diberi keimanan oleh Allah itu adalah penyihir-penyihirnya. Kemudian apa yang terjadi? Wa ulqiyas saharatu sajidin. Jadi kakinya penyihir-penyihirnya Fir'aun itu seolah-olah nggak ada murnya, nggak ada picisnya. Akhirnya mereka menjatuhkan dirinya ke bumi, melemparkan dirinya ke bumi, nggak kuat berdiri. Kemudian mereka tersungkur dalam keadaan bersujud. Kemudian mereka berkata, mereka penyihir-penyihirnya Fir'aun ini, amanna bi rabbil alamin, beriman kami bi rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Jadi dari orang yang kafir, yang perbuatannya menyihir, kalau Allah sudah mengizinkan mereka, menginginkan mereka untuk beriman mereka. Makanya kita nggak boleh sombong. Tatkala kita melihat orang lain masih dalam keadaan kafir, kita meremehkan mereka, menganggap diri inilah yang benar. Bisa saja nanti tatkala kita meninggal, tatkala kita mati, dicabut keimanannya oleh Allah dikarenakan kesombongan kita. Bisa saja. Jadi pernah dikisahkan tatkala Syekh Abdul Qadir Jailani itu berjalan, di dalam perjalanan Syekh Abdul Qadir bertemu dengan seorang pendosa, seorang perampok, seorang pemabuk, seorang penzina. Kemudian dicekatlah Syekh Abdul Qadir ini oleh seorang pendosa ini dan bertanya kepada Syekh Abdul Qadir dengan 3 pertanyaan. Wahai Syekh, apakah mampu Allah itu merubah saya menjadi alim seperti jenengan, seperti engkau? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, nah, mampu. Apakah mampu Allah Subhanahu wa ta'ala merubah saya, seorang pendosa ini, menjadi orang yang soleh seperti engkau? Mampu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian pertanyaan yang ketiga, wahai Syekh, apakah mampu Allah Subhanahu wa ta'ala
merubah engkau menjadi pendosa seperti aku. Dredeg langsung Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian terjatuh dari kudanya. Tersungkur Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian menangis sejadi-jadinya, bertaubat mohon ampun kepada Allah. Makanya kita nggak boleh memandang remeh seorang pendosa, memandang remeh seorang pemabuk, memandang remeh seorang penzina, karena kita tidak tahu akhir dari cerita kehidupan kita akan mati dalam keadaan apa, beriman ataukah kafir. Seorang syekh, seorang waliullah terjatuh setelah mendapatkan pertanyaan yang ketiga oleh seorang pendosa, oleh seorang pemabuk, seorang penzina. Tatkala pertanyaannya menanyakan, mampukah Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah engkau, orang yang soleh, orang yang wali, kekasih Allah, menjadi seorang pendosa seperti aku? Mampu, kata Syekh Abdul Qadir, sambil beliau terjatuh dari kendaraannya, kemudian menangis sejadi-jadinya, minta ampun kepada Allah. Makanya sombong itu bukan hanya tampak dalam perbuatan kita, dalam raut muka kita, dalam kelakuan kita, perbuatan kita, namun sombong itu bisa terjadi di dalam hati kita. Inilah tingkat makom dari aulia-aulianya Allah. Tatkala ada dosa menghinggapi hatinya, mereka langsung takut, kemudian langsung kembali kepada Allah, sadar, kembali kepada Allah, dan bertaubat kepada Allah. Itulah aulia-aulianya Allah. Makanya kita nggak boleh menganggap remeh orang yang berbuat maksiat kepada Allah, orang yang berbuat dosa kepada Allah. Nggak boleh menganggap remeh orang yang nggak sholat, menghinakan orang yang nggak sholat, menghinakan orang pemabuk. Nggak boleh. Siapa tahu besok, lusa, seorang pemabuk itu, seorang penzina itu, seorang pendosa itu dirubah oleh Allah hatinya dari yang awalnya kafir kemudian menjadi orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada yang tahu. Itu semua terjadi atas kehendak Allah, atas keinginannya Allah. Bisa saja kita yang sekarang rajin sholat, rajin mengaji, rajin beribadah, tapi karena tidak karena Allah, tidak karena lillahi ta'ala, mati keadaan dalam keadaan sumul khotimah. Bisa saja. Na'udzubillah. Ini seorang penyihir dirubah hatinya oleh Allah. Dari yang murtad, dari yang syirik, dari perbuatan yang syirik dirubah menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Siapa yang menyangka? Tidak ada. Dan Allah sudah mengizinkan apapun akan terjadi. Qalu, berkata penyihir-penyihirnya Fir'aun, amanna bi rabbil alamin, beriman kami kepada Tuhan semesta alam. Siapa? Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Kanjeng Nabi Musa dan Tuhannya Kanjeng Nabi Harun. Kalau bukan mukjizat ini nggak bisa. Ini bukan sihir, ini nyata.
Namun apa yang terjadi? Marah Fir'aun. Fir'aun yang awalnya ngaku-ngaku Tuhan marah, tersinggung. Kemudian berkata Fir'aun, qala Fir'aun, amantum bihi qabla an adzana lakum? Apakah kalian beriman kepada Tuhannya Kanjeng Nabi Musa, Tuhannya Harun, sebelum sungguh aku mengizinkan untuk kalian? Inna hadza lamakrun makartumuhu fil madinati. Langsung menyangka Fir'aun, ini sebuah tipu daya, persekongkolan sewaktu mereka ada di kota. Sebelum datang ke Mesir mereka sudah sekongkol. Untuk apa? Lituhriju minha ahlaha, untuk mengeluarkan mereka minha dari negeri Mesir, ahlaha penduduknya, untuk mengusir aku ini, untuk mengusir penduduk negeri Mesir nih. Wasawfa ta'lamun, lihat nanti apa yang akan terjadi. Diancam oleh Fir'aun, tunggulah apa yang terjadi pada kalian nanti. Apa ancamannya Fir'aun? La'uqatti'anna aydiyakum, sungguh aku akan potong tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, min khilafin, secara bersilangan. Potong tangan kanannya, kakinya kaki yang kiri, tangannya yang kanan, kakinya yang kiri, atau tangannya yang kiri, kakinya yang kanan. Itu namanya khilafin, bersilangan. Kemudian setelah aku potong tangan dan kaki kalian, tsumma la usallibannakum ajma'in, kemudian aku akan salib kalian di tiang gantungan. Aku salib kalian semuanya yang beriman kepada Tuhannya Kanjeng Nabi Musa dan Harun. Qalu, berkata penyihir yang sudah beriman ini, inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kami ila rabbina, kepada Tuhan kami, kepada pengatur kami, munqalibun, akan kembali kami. Jadi sudah imannya sudah luar biasa mantap. Mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mantap imannya, jos. Wa ma tangkimu minna, dan tidaklah engkau wahai Fir'aun, tangkimu minna, mempunyai dendam minna kepada kami, illa, kecuali an amanna bi ayati rabbina, kecuali sungguh karena kami beriman bi ayatina, kepada ayat-ayatnya, rabbina, Tuhan kami, lamma ja'atna, ketika datang kepada kami ayat-ayatnya Allah itu. Jadi penyihir-penyihirnya yang sudah beriman ini berkata kepada Fir'aun, engkau sebetulnya tidak dendam kepada kami. Engkau berbuat seperti ini karena kami beriman kepada ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, mukjizat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Musa. Lamma ja'atna, yang mana ayat-ayat itu datang kepada kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Terus apa yang dikatakan oleh penyihir yang sudah beriman ini? Rabbana, ya Tuhan kami, afrigh alaina, limpahkanlah alaina, kepada kami, sabron, kesabaran, wa tawaffana, dan wafatkan kami, muslimina, dalam keadaan Islam. Jadi muslim itu bukan hanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, pengikutnya Kanjeng Nabi Musa, kaumnya Kanjeng Nabi Musa, juga seorang muslim. Jadi berdoa, ya Allah,
limpahkan kepada kami kesabaran kalau itu pun terjadi. Misalkan dimutilasi tangannya, dipotong-potong kakinya. Wa tawaffana, dan wafatkan kami muslimin, dalam keadaan Islam, dalam keadaan membawa iman dan Islam. Makanya kita nggak boleh mati kecuali membawa iman dan Islam. Gimana ayatnya? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi nggak boleh kita mati, kita meninggal dunia dengan kehampaan, dengan kekafiran. Namun kita harus bisa pastikan kita meninggal, kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Semua itu kita bermohon kepada Allah, minta kepada Allah agar ditetapkan keimanan kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah agar imannya yang berbolak-balik di dalam hati, kadang beriman, kadang tidak, ditetapkan keimanannya di atas agama Islam. Jadi iman itu ya seperti itu. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Hati-hati. Makanya jangan sampai di dalam hati kita meremehkan, menghinakan orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Namun apa yang harus kita lakukan? Mendoakannya. Kita harus berdoa kepada Allah, memintakan petunjuk kepada Allah. Itulah kewajiban kita sesama orang yang beriman. Kewajiban kita sesama muslim, yaitu satu dengan yang lainnya mendoakan. Makanya setiap bertemu satu dengan yang lainnya, kita mendoakan. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Tatkala kita bertemu sesama muslim, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Kewajibannya seorang yang disampaikan salam harus menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah indahnya Islam. Satu dengan yang lainnya sama-sama mendoakan agar selamat, agar mendapatkan barokah, agar mendapatkan rahmat dari Allah. Itulah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu berupa keimanan. Yusbihur rujul mu'minan wa yumsi kafiron. Yusbihur rujul mu'minan wa yumsi kafiron. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Bisa saja seseorang laki-laki di waktu subuh, di waktu pagi mereka beriman kepada Allah, menjadi seorang yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Wa yumsi kafiron. Dan di waktu sore mereka kafir. Atau sebaliknya,
Wa yumsi mu'minan, di waktu sore mereka beriman. Wa yusbihu kafirun, di waktu pagi mereka kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka tukar, mereka jual agama mereka bi'aradin minad dunya, dengan aradin, dengan harta yang murah, yang sedikit, minat dunia, dari dunia. Hati-hati, makanya keimanan harus betul-betul dijaga. Jangan dibiarkan, jangan diberi kesempatan, jangan diberi jarak, agar setan tidak membisiki tentang keburukan, tentang fujur, tentang dosa-dosa, maksiat-maksiat, tetap dijaga. Makanya kita sering bertasbih, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk sering-sering bertasbih, mensucikan hati kita di waktu sahur, di waktu siang, di waktu sore. Kita diperintahkan untuk bertasbih agar kita termasuk dalam kelompok yang diberuntungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusbihur rujulu mu'minan wa yumsi kafirun, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang bisa saja di waktu pagi mereka beriman, dia beriman, di waktu sore dia kafir, atau sebaliknya, di waktu sore dia beriman, di waktu pagi dia kafir. Dia tukar, dia jual agamanya dengan harta dari dunia yang tidak seberapa. Ingat bahwa kenikmatan di atas dunia ini hanyalah kenikmatan yang menipu, hanya fata morgana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat bahwa kenikmatan di atas dunia ini hanyalah kenikmatan yang menipu, hanya kenikmatan yang fata morgana. Maka jadikanlah dunia ini sebagai kendaraan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah dunia ini sebagai wasilah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan kehidupan dunia ini sebagai bekal sebanyak-banyaknya, mencari bekal sebanyak-banyaknya, menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita pergi melancong kembali ke negeri akhirat kelak. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mati dalam keadaan husnul khatimah, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama anak istri kita, bersama saudara-saudara kita, bersama orang tua kita, kakek nenek kita, semuanya semoga ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selamat di dunia sampai di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.